Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para petualang pembelajaran data science semua di dalam series penggunaan Python untuk keuangan, episode kedua. Pada instruksional pembelajaran video sebelumnya, kita telah berhasil mengumpulkan data harga saham, kemudian menyimpannya ke dalam format Excel. Pada video instruksional pembelajaran kali ini, kita akan lanjutkan penggalian informasi kita secara deskriptif, kemudian memvisualisasikan data yang telah kita peroleh dari video sebelumnya. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita sama-sama berpetualang dalam pembelajaran. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code kita, kemudian secara default, Visual Studio Code akan menampilkan lembar kerja lembar kerja terakhir yang kita sedang kerjakan. Nah, ini dalam hal ini saya menampilkan kemarin yang sudah sama-sama kita kerjakan bersama di episode 1 mengenai pengumpulan data harga saham. Kita sudah berhasil melakukan download atau pengumpulan data gitu ya, dan membuat data frame hingga menyimpannya ke dalam Excel, dalam format Excel. Ya, ini yang kita kerjakan di episode 1 yang lalu. Kemudian sekarang kita akan berlanjut ke episode 2, yakni mengenai eksplorasi informasi deskriptif dan visualisasi data. Pada bagian ini ada 4 hal yang menjadi pembahasan dalam video ini. Yang pertama adalah kita akan pahami dulu struktur data frame. Kenapa ini diperlukan? Karena seperti yang kita lihat ya di sebelumnya, kita lihat data frame-nya itu ada banyak sekali ya data yang keluar, ada just close, ada open, ada volume. Kita bisa ngambil bagian tertentu dari informasi yang disediakan ini. Tidak semuanya mau kita ambil, atau 2 atau 3 kolom gitu yang mau kita ambil. Kita cuma mau membandingkan Boto sama AB gitu, atau nanti ada dataset lainnya yang kita coba bandingkan, nggak semuanya. Nah, untuk bisa membandingkan hal tersebut, kita perlu memahami perihal tentang struktur data frame. Kemudian, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan filtering data frame. Itu yang nanti juga akan dibahas dalam video ini. Kemudian yang ketiga, kita akan coba lihat informasi secara deskriptif dari data yang kita punya. Berarti kita akan melihat berapa min-nya, berapa medianya, berapa modusnya, kuartilnya. Itu nanti juga akan kita bahas dalam video ini. Yang keempat adalah kita akan mencoba membuat grafik yang kita sebut biasanya adalah visualisasi data. Baik, bagian yang pertama, memahami struktur data frame. Kita akan coba pahami kenapa kita penting memahami struktur data frame. Kita coba lihat di data Excel kita aja ya, supaya lebih jelas. Gitu. Nah, ini dia data Excel kita. Di sini kan bisa dilihat bahwa ada informasinya banyak. Ada distance close, high, low, ya. Informasi tentang harga terendah, kemudian harga pembuka, kemudian ada volumenya. Kemudian ini sampel kita yang mari kita cari, ada 5. Dan ada berapa baris ini yang merepresentasikan tanggal ya. Tanggal harian. Nah, harga saham kita sini ada 360 ya. Datanya cukup banyak karena dari tahun 2023 ya, kemarin kita ya 2023 ya, betul. Oke. Nah, problematiknya ketika kita misalnya cuman pengen tahu, misalnya kita belajar tentang event study di keuangan, ada kejadian tertentu yang menyebabkan, misalnya di sini ya, ada kejadian tertentu yang menyebabkan ada dampak terhadap harga sebelum yang berwarna kuning ini dan sesudah. Dan kita mau melakukan filtering, berarti dibagi 2 kelompok ya, baris ini dan ya, ini kalau saya kasih warna biru gitu, itu, dan baris ini gitu ya, ada perubahan itu, baik itu dalam min atau apa gitu ya. Nah, kita misalnya mau mempelajari itu, mau melakukan penelitian terhadap harga saham, dampaknya gitu ya, ada event tadi yang terjadi di sini gitu. Nah, itu kalau di Excel mungkin kita langsung aja bisa mengelompokkan seperti ini. Cuman ketika kita menggunakan Python gitu ya, di sini ya,
set kita, bagaimana kita melakukan akses terhadap baris ini. Baris ini, kemudian baris di bawahnya, dan selanjutnya di Excel ini. Atau mungkin bagaimana caranya kita ketika kita cuma mau membandingkan dua perusahaan ini, Goto dan Daryafari aja. Gitu. Kita bagaimana menseleksinya? Kalau di Excel mungkin ya tinggal kita hapus mungkin yang lainnya. Gitu ya. Cuman kalau dengan Python gimana? Ya udah Pak, kalau misalnya begitu kita pakai Excel aja gitu kan. Masalahnya ketika kita gunakan pakai Excel, kemudian kita mau data kita berubah. Ya, kita nggak lagi mau neliti tentang Kalbe Farma atau nggak mau lagi neliti tentang BMRI. Sehingga nanti ketika Excel-nya berubah, berarti output-nya juga berubah, kita harus lakukan perubahan juga di Excel-nya. Nggak otomatis gitu kan ya, sehingga visualisasi datanya juga akan berubah. Nah, dengan Python kita bisa melakukan otomatisasi ya, sehingga ketika ini berubah, nanti visualisasi datanya ke bawah ini juga akan berubah. Nah, oleh sebab itu, kita penting memahami bagaimana cara mengakses, baik itu kolom maupun baris, sesuai dengan kebutuhan ya, data kita. Kita mau ngapain data kita, gitu ya. Hanya penting sekali untuk memahami struktur data frame. Oke, kita akan coba pahami struktur data frame. Kita buat line baru di Jupyter Notebook-nya ya. Kemudian kita sebetulnya tinggal ketikkan df.index. Apa itu index? Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, saya akan jelaskan dulu secara teknis. Ketika kita baru mulai lagi menggunakan Jupyter Notebook, sementara outputnya di atas kan keluar ya, sudah ya. Kita sudah mendefinisikan variabel df tadi kemarin ya, di video pertama. Kemudian ketika kita run, nah dia name df is not defined. Kenapa? Atau error gitu ya. Kenapa? Karena kita ketika membuka Jupyter Notebook baru kan sebelumnya Visual Studio Code-nya udah ditutup, maka outputnya itu akan hilang. Jadi dia nggak terhubung dengan line di atasnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan Jupyter Notebook, bukan menggunakan Python-nya sendiri gitu ya. Kenapa saya menggunakan Jupyter Notebook? Untuk memahami kalian, untuk memahami teman-teman pembelajaran semua, bagaimana pengaruh sintaks ini terhadap outputnya. Nah, karena kita menggunakan Jupyter Notebook, maka kita harus run dulu semuanya, run all. Nah, di sini saya coba akan menonaktifkan untuk sintaks yang di poin kelima, karena kita nggak mau lagi nyimpen data yang ke Excel. Maunya saya dari data ini, data frame ini langsung kita olah di Jupyter Notebook langsung gitu ya. Nah, ini masih error kan tadi ya, maka kita bisa langsung klik dulu di run all ini. Jadi dia akan merun semua baris dari baris pertama yang kita buat ini sampai dengan terakhir, kecuali ini, karena kita sudah nonaktifkan dengan menggunakan tanda pagar ya, seperti itu. Kita run all, tunggu sesaat ya, dia lagi nyari lagi download datanya. Nah, ini dia, bisa kelihatan ya, ketika kita menggunakan df index, ketika kita run all baru dia nyambungin lagi gitu. Nah, saya akan jelaskan mengenai df index. Jadi apa itu index ya? Jadi indeks pada Python ya, kalau kita ambil terminologinya yang di Excel, kemarin kita coba lagi buka Excel kita ini ya. Kalau di Excel kan terminologinya ini adalah kolom, B, C, D dan seterusnya adalah kolom, dan ini adalah baris ya, baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau pada Python indeks itu apa? Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ya. Dia indeks ini berarti akan mengeluarkan, di sini ada 2023 bulan 2 tanggal 16, 2023 bulan 2 tanggal 22 dan seterusnya. Berarti ini akan ya, indeks adalah baris yang ada di sini. Ini menjadi patokan ya. Berarti baris ini ya, indeks ini kita nyebutnya kalau di Python ya, berarti ini adalah indeks gitu ya. Berarti indeks yang di sini.
indeks ya. Nih, ya, ini indeks. Gitu. Ya. Jadi ketika kita menggunakan, karena sebetulnya data frame ini kan adalah struktur data yang dibangun dengan NumPy, library NumPy. Jadi ada baris sama kolom juga sama kayak Excel. Nah, kita menyebutnya ini adalah indeks ya. Kemudian satu lagi, berarti kalau indeks kita udah tahu, tadi ada Excel adalah baris yang ada di sini, indeks nih. Kemudian kalau kolom bagaimana? Berarti untuk kolom kita akan ya, untuk kolom kita bisa akses dengan sintaks df. Df berarti maksudnya refer variable df ya. df.columns. Nah, ini dia. Ya, sehingga ketika kita run, kita coba akan lihat outputnya. Betul ya? Ini akan merepresentasikan kolom ya. Kolom ada adjustment close untuk intime.jk, close, height, dan volume gitu ya. Kita lihat di Excel-nya, benar ya, berarti kolom buat adjustment close intime.jk, BMRI, kemudian kolom close untuk intime.jk, close untuk bmri.jk, dan seterusnya. Ya, jadi saya ulangin lagi, struktur data frame berarti indeks adalah baris dan kolom adalah kolom di Excel. Terminologinya begitu ya. Matrix kalau di NumPy gitu. Nah, sekarang kita udah tahu ya bahwa ini adalah indeks, berarti baris kalau terminologinya di Excel. Kalau di kita di penggunaan Python ini adalah indeks. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian kita mau mengakses untuk baris tertentu, satu baris misalnya. Di sini saya bikin markdown dulu. Misalnya bagaimana kita ya mau mengakses ya baris atau mau mengakses indeks gitu ya. Biar kita sama-sama paham ya. Gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti dengan pemahaman kita bahwa ini adalah indeks, berarti ini adalah namanya ya. Kita bisa mengakses value ya yang tersimpan di indeks 2023-2016 ya. Berarti tanggalnya kan itu. Kita bisa akses dengan sintaks df ya, variabel df kita df.log location ya. Kemudian karena ini NumPy, jadi ini adalah list, di dalam list itu. Kemudian kita berarti akan mengakses karena 2023-2016 ini kan dilihat ada kutipnya ya. Berarti ini adalah tipe data string. Ya kan? Tipe data string. Kita coba deh, kita copy aja yang di sini. Jadi kita mau akses untuk baris 2023-2016. Oh, banyak kan kutipnya. Oke, seperti ini. Sehingga kalau kita run, nah, dia akan mengeluarkan value, semua value berdasarkan indeks 2023-2016. Kita mau ganti misalnya baris indeksnya bukan yang tanggal 16, tanggal 20 misalnya. Kita cek. Nah, seperti itu ya. Kita nggak mau yang di bulan Februari, di bulan 9, tanggal 20, berarti tinggal kita ganti 9-nya. Nah, ini dia, berarti dia. Itu ya, berarti itu untuk mengakses baris. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengindeks baris lebih dari satu? Misalnya tahun 2023, 10, bulan 10, kemudian tanggal 20, seperti itu. Kita coba run. Nah, dia akan mengeluarkan ya dua indeks, 920 dan 1020. Begitu kira-kira cara kita mengakses baris atau indeks gitu ya. Oke, lanjut. Bagaimana kalau seandainya kita mau mengakses, saya udah nyebutnya indeks ya, nggak menyebutkan baris lagi. Mengakses indeks secara berurutan. Kalau tadi kan satu-satu ya, yang indeks terjadi di tanggal 9 bulan 20 sama 10-20. Bagaimana seandainya ketika kita mau mengindeks dari tanggal 9, dari tanggal tuh kan Indonesia, bulan 9 sampai dengan bulan 10 di tanggal 20 gitu ya. Gimana caranya? Ya.
Berarti kita bisa lakukan sintaksnya df.log, kemudian kurung siku, ya, tanpa ada parentesis lagi ya di dalamnya ya, karena kita mau mengindeks secara berurutan. Kita ambil aja yang data dari sini ya, biar kita cepat, videonya nggak terlalu lama. Ini kita copy paste di sini. Kemudian karena berurutan kita tinggal kasih tanda titik 2 sampai dengan bulan ini ya. Kita coba sini, paste lagi ya, seperti ini. Kemudian kita coba run. Nah, ini dia. Jadi dengan sintak ini kita bisa memperlihatkan ya indeks dari bulan ya 9 tanggal 20 sampai dengan bulan ke 10 tanggal 20 ya. Jadi dengan begini, ingat, kita misalnya kita tadi ya ada event study tadi penjelasan sebelumnya, kita mau bikin variabel misalnya sebelum sesudah gitulah ya, sebelum sesudah kejadian. Tinggal kita bikin di situ sebelumnya, didefinisikan kondisinya, kita run, ya kan? Kemudian kita buat lagi kondisi sesudahnya, gitu ya. Misalnya sesudah, gitu ya. Sesudahnya adalah misalnya df-log, kita copy aja yang di atas, copy. Kemudian sesudahnya berarti misalnya di tanggal 10 ya, di bulan 10 ya, 10/21 gitu ya, misalnya kejadiannya di tanggal 21 berarti 22 lah, 22 sampai 2023 misalnya 1 bulan aja biar nggak kepanjangan ininya kolomnya. Kemudian sampai tanggal 20 juga deh, ini kita definisikan. Nah, sehingga kita panggil ya, kita coba lihat yang sebelum atau enggak yang di atas yang sebelumnya. Ini kan data kita tadi yang awal sebelum ya, kemudian ada data sesudah. Jadi dengan satu data ya, tadi ini yang sesudah ya. Jadi dengan data frame kita yang panjang tadi, kita bisa nge-slicing gitu ya, nge-slicing ya, membuat ini menjadi dua kelompok yang berbeda, sebelum dan sesudah ya. Itu gunanya kita memahami ya, memahami struktur data frame. Berikutnya, ini kan baru indeks ya, baru baris gitu ya. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana mengakses untuk kolom. Kita akan berlanjut kepada memahami struktur data frame untuk kolom gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat pembagian gitu untuk indeks di atasnya, kemudian sekarang kolom. Kita akan coba lihat bahwa ketika kita memanggil kolom kita, data frame kita df ya, ini kolomnya ini ya, nama-namanya. Maka kalau bedanya dengan menggunakan indeks atau baris ya, kita kan pakai dot log. Cuman kalau sekarang kita pakai dot log, saya coba lihatin deh. Ini ya, df.log gitu ya kan, df.log. Kalau berurutan juga tinggal pakai titik 2 dan di dalam tanda siku gitu. Nah sekarang untuk kolom kita nggak pakai log ya, jadi langsung df ya, kemudian list, dalam list gitu ya, 2 kali berarti kurung sikunya. Kemudian tinggal kita masukkan namanya yang ada gitu ya di data frame kita. Sini volume gitu ya, saya volume copy aja deh. Ini kita copy paste, kita copy pakai Ctrl C aja biar nggak semuanya copy. Ctrl C, Ctrl V gitu ya, satu dulu ya. Tuh, sehingga ketika kita panggil, nah ini dia. Ini adalah value ya, berdasarkan kolom volume untuk Antam gitu. Nah itu ya, berarti ketika kita mau mengakses kolom lebih dari satu ya, kalau kita perhatikan di sini kan berarti ada pemisah di sini. Kalau diperhatikan, kita perhatikan dulu ya, di sini kan ada koma, kemudian diikuti dengan
data berupa tuple gitu ya, ini dalam kurung gitu kan. Berarti ketika kita mau mengakses lebih dari satu, misalnya adjusted clause-nya untuk antam.jk, kita ambil dari yang tuple-nya ini ya, kita copy ya, misalnya dari sini tuh, copy, kemudian kita kasih koma, dan selanjutnya di sini ada volume, kemudian di adjusted clause-nya antam gitu ya, masih ada berada di dalam tanda list, dalam tanda kurung siku di sini ya enggak. Nah, sehingga ketika kita run, nah lihat di sini akan menghasilkan kolom untuk volume dan adjusted clause-nya si antam. Mau tambahin lagi, berarti misalnya tadi adjusted sama volume udah, kemudian kita mau ngambil apa, open misalnya, tinggal copy, Ctrl C, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Di sini kita bisa hilangkan biar kelihatan enak aja dilihat. Nah ini ya, begitu seterusnya. Jadi ketika kita mau gunain memisah data frame, kita bisa gunakan seperti ini untuk berdasarkan kolomnya. Sehingga kita misalnya mau bikin variabel untuk antam gitu, misalnya antam gitu ya, antam sama dengan, berarti kita buat variabel baru yang berisikan informasi tentang harga sahamnya antam dari volume, adjusted cost-nya, kemudian open. Kita bisa buat seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika kita mau mengkalkulasi secara matematik ya, kita tinggal panggil variabel si antam gitu. Tinggal kita panggil deh antam gitu. Sehingga kalau kita mau hitung antam mau berarti pakai ini, kalau kita mau hitung foto pakai ini, dan itu nanti berlanjut ke nantinya ke perjalanan petualangan pembelajaran kita akan pelajarin gimana caranya. Ya, yang penting coba kalian pahami struktur data frame, mulai dari bagaimana mengindeks baris maupun mengindeks kolom. Itu mungkin ya. Jadi video ini saya rasa udah 20 menit ini. Jadi untuk episode 2 ini mungkin saya akan bagi jadi A, B, C. Ini kita pahami struktur data frame dulu, baik itu indeks maupun kolom. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan komentar dan kritik serta saran, saya sangat harapkan untuk sama-sama kita berpetualang, mempelajari suatu hal yang baru, terutama berkaitan dengan teknologi, bisnis, karena bisnis digital akan mengubah ya kondisi pemahaman kita soal keilmuan dalam bisnis dan ekonomi. Gitu. Jadi menurut saya teman-teman yang mungkin seperti saya di ekonomi perlu juga mempelajari hal yang sifatnya digital dan teknologi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.